Halo guys, selamat datang di channel Arwan. Di sini saya akan merangkum alur cerita film The Karate Kid. Film ini dirilis pada tahun 2010, disutradarai oleh Harald Schwartz, dibintangi oleh Jaden Smith sebagai Dre, dan juga Jackie Chan sebagai Mr. Han. Film ini menceritakan tentang seorang anak dari Detroit, Amerika Serikat yang pindah ke Beijing, Cina. Di sana dia diajarin kungfu sama pro playernya yaitu Jackie Chan atau Mr. Han di film ini. Sampai dia jago dan bisa menjuarai turnamen kungfu di sana. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Film diawali dengan Dre dan ibunya yang akan pindah dari Detroit ke Beijing, Cina. Karena ibunya yang harus bekerja di sana. Dre adalah anak yang nakal dan gayanya yang petakilan. Ibunya menyuruh Dre untuk belajar bahasa Cina, karena mereka akan tinggal di sana dengan waktu yang cukup lama. Tetapi Dre kayaknya tidak tertarik dengan negeri Cina. Menurutnya, negeri tersebut adalah negeri yang kumuh dan bangunannya yang sudah tua. Singkat cerita, tibalah mereka di Beijing. Welcome to Beijing. Dan mereka pun tinggal di sebuah apartemen. Lalu, karena air panas di kamar mandinya rusak, ibunya menyuruh Dre untuk memanggil teknisi yang bernama Mr. Han. Mr. Han? Mr. Han adalah seorang teknisi di apartemen tersebut. Selepas dari Mr. Han, Dre diajak temannya untuk bermain basket, pingpong, dan yang lain sebagainya. Di sini, Dre melihat gadis cantik bernama Mei Ying, yang lagi asik duduk dan bermain biola. Dre pun menghampiri untuk sekedar menyapa dan mengobrol bersamanya. Di sini, Mei Ying pun terasa tertarik dengan Dre karena tingkahnya yang lucu dan rambutnya yang beda dari anak di sana. Tiba-tiba datang anak yang bernama Chang. Chang yang sebelumnya demen sama Mei Ying tidak suka kalau Dre dekat-dekat dengannya. Lalu, Chang pun menyerang Dre sampai badannya terbakar. Dan untungnya mereka dipisah oleh Mei Ying dan warga sekitar. Dan saat pagi harinya mau berangkat sekolah, Dre menutupi luka lebamnya dengan topi dan makeup milik ibunya. Namun saat sampai di sekolah barunya, ternyata Chang dan Mei Ying juga sekolah di situ. Di hari pertama sekolah aman-aman saja, tanpa gangguan dari Chang. Nah, saat sore harinya, Mr. Han datang untuk memperbaiki air panas di kamar mandinya. Come to fix hot water. Di sini terlihat Dre yang sedang mengikuti gerakan karate yang ada di TV. Tak lama, ibunya pun pulang dan kesal melihat jaket Dre yang tergeletak di lantai. Dan ibunya memarahi Dre agar menaruh jaketnya dengan benar. Dre, I don't care. Come pick it up now. Lalu Mr. Han-nya bisa melihat kejadian itu sambil ngebenerin kamar mandi itu. Kemudian saat di hari kedua sekolahnya, Dre yang sebelumnya trauma karena dipukuli sama Chang selalu menghindar saat melihat Chang dan teman-temannya. Sepulang sekolah, Dre yang semakin dekat dengan Mei Ying menemani berlatih biola karena Mei Ying akan mengikuti kompetisi musik. Lalu singkat cerita, si Dre dan ibunya yang sedang berjalan-jalan di pasar tiba-tiba mendengar suara. Mom, come on. Dre, Mom, come on. Wait. Ternyata itu adalah perguruan Kung Fu. Lalu, pada saat Dre sedang melihat orang-orang menonjok angin, Dre melihat ada si Cheng di sana. Ternyata Cheng murid dari perguruan itu. Lalu, Dre pun pergi dengan wajah kesalnya karena si Cheng itu jago kungfu dan Dre pun berpikir sangat sulit bisa mengalahkannya. Lalu singkat cerita saat pulang sekolah, Dre yang sudah kesal dengan Cheng menyiram Cheng dengan air kotor. Alhasil, Dre pun dikejar-kejar sama Cheng dan teman-temannya. Kemudian saat Dre terkunci dan tidak bisa kemana-mana lagi, disitulah Dre dipukuli sama Cheng dan teman-temannya. Untungnya, di situ ada Mr. Han yang menyelamatkan Dre.
Dre kaget. Ternyata Mr. Han yang dia kenal sebagai teknisi apartemen ternyata adalah ahli kungfu. Ya. Lalu Dre dibawa Mr. Han dan diobati obat tradisional dari Cina. Nah, di sini banyak banget nih pesan moral yang bisa kita ambil seperti I thought you were just a maintenance man. So you are easy to fool. And as bad students, only bad teacher. akhirnya si Dre pun meminta diajarin kungfu sama Mr. Han. Tapi Mr. Han pun menolaknya. Dan keesokan harinya, Mr. Han mengajak Dre ke perguruan kungfu untuk meminta maaf ke guru perguruan itu atas kejadian yang kemarin. Guru itu bernama Master Lee. Tapi di sini Master Lee menolak permohonan maaf Mr. Han dan malah menyuruh salah satu dari mereka untuk cubit-cubitan. Tetapi di sini Mr. Han yang kebetulan melihat poster turnamen kungfu, dia bilang Dre akan bertarung melawan mereka di turnamen itu. Tantangan pun diterima oleh Master Lee. Lalu saat mereka keluar, Dre yang nggak tahu bahasa Cina bertanya sama Mr. Han, apa yang kalian bicarakan tadi? Mr. Han mengatakan bahwa Dre akan melawan mereka semua di turnamen kungfu nanti. Dre pun kaget karena nggak tahu sama sekali soal kungfu. Apalagi mereka yang pada jago-jago kungfu sulit untuk mengalahkannya. Mr. Han pun berkata, saya akan mengajari apa itu kungfu yang sesungguhnya. Teach you real kung fu. Kemudian keesokan harinya, Dre dengan semangat datang ke rumah Mr. Han untuk berlatih kungfu. Dan ternyata sesampainya di sana, Dre cuma disuruh untuk melepaskan dan memakai jaketnya berulang kali. Hand it up. Take it down. Put it on. Hari demi hari pun, Dre lewati dengan berlatih memakai dan melepaskan jaketnya. Sampai akhirnya, Dre muak dengan latihan ini. Dan Dre pun mengatakan, kalian tahu sendiri lah ya. Lalu saat Dre mau pergi, tiba-tiba Mr. Han memanggilnya dan ngasih tahu apa maksud dari melepas dan memakai jaketnya. Be strong. Check it on. Check it off. Remember, always strong. Pick up your jacket. Check it off. Lalu keesokan harinya, Dre diajak Mr. Han ke tempat latihan kungfu saat kecil dulu bersama bokapnya. Dre pun heran melihat betapa indahnya kungfu yang sesungguhnya. Dan Dre di sini melihat wanita bergerak seperti mengikuti ular. Namun, ternyata ular itulah yang mengikuti wanita itu. Kemudian, Dre di sana meminum arak khas Cina agar lebih kuat saat turnamen. The best water I've ever tasted. Keesokan harinya, karena efek dari arak Cina itu masih kerasa, Dre tambah semangat latihannya. Dre pun dikasih jurus tambahan oleh Mr. Han agar lebih GG nantinya di turnamen. Singkat cerita, saat mood Mr. Han lagi turun, Dre disuruh libur latihan dulu. Nah, di kesempatan ini, Dre mengajak bolos Mei Ying untuk beruwu-uwuan di taman. Lalu tiba-tiba ayah Mei Ying menelpon dan menjemputnya. Ternyata jadwal konser Mei Ying diubah. Dari situlah orang tua Mei Ying melarang anaknya berteman dengan Dre. Dre yang sedih pun lalu mampir ke rumah Mr. Han terlebih dahulu. Tiba-tiba Dre melihat Mr. Han menghancurkan mobilnya. Di situ Dre mencoba nenangin Mr. Han. Lalu Mr. Han bercerita, karena hari ini adalah hari di mana keluarganya kecelakaan yang mengakibatkan anak dan istrinya meninggoy. Di sini mereka saling curhat nih guys. Lalu saat Mr. Han sudah mengetahui keluh kesah Dre, Mr. Han pun menolongnya dengan membuat surat untuk orang tua Mei Ying agar bisa berteman lagi dengan Mei Ying. What does Xing Wei are?
成精致。 Berkat kalimat yang dibuat oleh Mr. Han, Dre bisa meluluhkan hati ayah Mei Ying, sehingga mengizinkan Dre berteman lagi dengan Mei Ying, dan membolehkan putrinya untuk menyaksikan turnamen kungfu yang diikutinya. Dan hari pertandingan pun tiba. Di situ Dre terlihat sangat gugup karena menahan kencing. Apalagi melihat Cheng dengan izinnya menumbangkan para lawannya. Di pertandingan pertama, Dre yang tidak tahu peraturannya sampai lari karena ketakutan, yang menjadikan poin untuk lawannya. Namun setelah dia bisa fokus, dia akhirnya bisa membalikan keadaan dengan mendapatkan 2 kemenangan berturut-turut dengan skor akhir 2-1. Lalu di pertandingan kedua dan ketiga, Dre dan Chang sama-sama menangkan pertandingan dan melanjut ke semifinal. Kemudian saat di semifinal, di sini Dre bertemu dengan salah satu murid dari Master Lee. Terlihat bahwa dia dan gurunya sudah mempersiapkan rencana untuk menciderai kakinya Dre. Namun setelah menciderai Dre, terlihat raut wajahnya yang sangat menyesal dan tertekan karena gurunya yang merencanakan cara licik ini. Dan dia pun akhirnya didiskualifikasi. Lalu Dre pun dibawa ke ruang medis dan dokter pun mengatakan bahwa Dre tidak bisa melanjutkan pertandingannya karena luka yang terlalu parah. Lalu di arena ada panitia Cheng dan gurunya yang sedang menunggu kabar dari Dre. Dan jika Dre tidak berkunjung datang, Dre dianggap gugur. Maka kemenangan berada di tangan Cheng. Lalu di sini Dre mohon kepada Mr. Han untuk mengobatinya dengan cara mengobati tradisional Cina. Awalnya Mr. Han sempat menolak karena bagi Mr. Han yang terpenting Dre sudah ngasih pesan kuat ke mereka dan mereka sudah gak bakal lagi gangguin si Dre sekarang. Namun Dre berkata, yang sebenarnya ia benci itu bukanlah bulian dari orang lain, tapi rasa takut yang ada di dirinya sendiri. Dan rasa takut itu akan hilang jika dia bisa mengalahkan si Cheng. Akhirnya Mr. Han pun mau untuk mengobatinya. Lalu Dre pun kembali ke arena dengan kaki pincangnya. Dan pertandingan final pun dimulai. Di pertandingan pertama, Dre kalah sampai tertendang keluar arena. Tapi Dre mengembalikan keadaan dengan menang di pertandingan kedua dan ketiga. Saat mau pertandingan keempat, Master Lee memanggil Cheng untuk mengincar kaki Dre yang terluka itu dan mematahkannya. Di sini Dre merintih kesakitan, tapi untungnya Dre bisa bangkit lagi, tapi hanya dengan satu kaki. Dengan satu kaki, Dre bisa membuat kuda-kuda yang persis seperti wanita pengendali ular yang dulu ia pernah lihat di perguruan Mr. Han. Dengan tenang, si Cheng dibuat mengikuti gerakannya, lalu dengan satu kali backflip saja, Dre dapat mengalahkan si Cheng. Dan film pun selesai. Oke, sekian alur cerita film dari The Karate Kid. Saya pamit. Peace out me.